sifatnya mengikat dan juga tidak. Semua dilakukan ini supaya kita bisa tertib hidup. Aturan ini dilakukan supaya kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Aturan itu dilakukan supaya Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak kita semua bisa peduli terhadap sesama dan juga lingkungan. Dan lewat aturan yang ada, maka kita tidak sembarangan melakukan segala sesuatu dengan kemauan kita yang bisa membuat orang lain bahkan alam sekitar ini menjadi rusak. Dan oleh sebab itu perlu ada yang namanya advokasi atau pembelaan. Makanya Bapak Ibu kita punya tema dalam bulan ini berbicara tentang bagaimana advokasi hak-hak komunitas bumi ini sebagai gereja yang profetik. Dan juga secara khusus dalam minggu ini kita diberikan pergumulan. Kita ada dalam pergumulan bersama terhadap apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di lingkungan kita ini. Dan sebagai gereja kita punya tugas, kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan pembelaan atau advokasi ini terhadap hak-hak komunitas bumi. Ini dilakukan karena apa Bapak Ibu, Saudara semua? Karena dalam realita yang terjadi saat ini banyak sekali ketidakadilan yang kita rasakan. Banyak sekali penindasan. Banyak sekali hal-hal yang kita buat terhadap alam ini sehingga banyak kita susah, kita mengeluh. Dan oleh sebab itu, mari sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita terus ada dan melakukan pembelaan. Kita terus melakukan apa yang mesti kita lakukan di dalam lingkungan kehidupan kita setiap saat. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai gereja. Gereja hadir untuk memberikan sesuatu yang baik. Gereja harus terus aktif dan peduli dengan sesama. Gereja terus aktif dan peduli dengan lingkungan. Karena semua sudah diatur. Semua telah ditata dengan baik. Dan kalau kita salah menyalahgunakannya, kita tidak peduli dengan apa yang sudah Tuhan berikan, maka kita semua akan susah. Bacaan firman Tuhan di saat ini Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mau memberikan gambaran bagaimana Tuhan Allah memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel. Peraturan-peraturan ini membuat mereka bisa hidup lebih baik, bisa menghargai sesama, dan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk kepentingan mereka dan juga harus untuk kepentingan orang banyak. Dan ini merupakan ciri dan karakter orang-orang yang mengakui Allah sebagai pencipta. Bapak Ibu dan Beta pun juga sama. Kita juga harus melakukan segala sesuatu yang mencerminkan kesaksian iman kita. Kalau kita tidak mencerminkan kesaksian iman kita, maka dalam hidup kita semuanya mubazir. Semuanya tidak punya arti apa-apa. Jangan kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kita punya kepentingan diri sendiri. Tetapi marilah kita berbuat sesuatu untuk orang banyak, untuk lingkungan ini supaya Bapak Ibu kita diberkati.
Kita harus tetap memperjuangkan yang namanya keadilan. Kita tetap memperjuangkan yang namanya penindasan. Kita harus tetap memperjuangkan lingkungan alam yang sudah kita rusak ini. Mari kita lakukan dan peduli dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu dalam kita punya hidup setiap saat kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bacaan firman Tuhan Bapak Ibu kalau ketong belajar dan ketong lihat secara bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 3 bahkan sampai dengan ayat 6 itu Bapak Ibu ada kata larangan. Bapak Ibu ya kalau kita lihat itu ada kata larangan. Janganlah. Dibilang janganlah kita berbohong. Janganlah kita berbuat curang. Janganlah kita menindas. Ya, kata janganlah ini mau mengingatkan kita semua untuk bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu harus berhati-hati. Jangan membuat orang lain tersinggung. Jangan membuat orang lain tidak suka dengan kita. Cuma karena kita punya kepentingan. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan juga ayat 6 ini mau mengingatkan Bapak Ibu dan Beta untuk menunjukkan yang namanya nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai peduli dan rasa susah dengan orang. Itu yang mesti kita lakukan di dalam kita punya hidup setiap saat. Tuhan sangat menentang orang-orang yang tidak peduli dengan sesama. Tuhan sangat menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan sangat menentang setiap orang yang melakukan segala sesuatu kebohongan. Biar bilang kecil saja. Bohong kecil seng apa-apa. Seng bisa Bapak Ibu. Yang namanya berbohong itu berbohong saja. Makanya di dalam ayatnya yang pertama dikatakan. Janganlah engkau menyebarkan bohong. Jadi biar bohong kecil-kecil juga tetap seng boleh Bapak Ibu. Katong seng boleh berbohong. Jangan katong melakukan praktek-praktek suap. Sekarang ini orang mau melakukan segala sesuatu gampang. Yang penting fulus. Ya Bapak Ibu ya, segala sesuatu aman. Tuhan bilang jangan. Mari ketong melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya ketong hidup diberkati. Itu yang Tuhan inginkan. Ini merupakan bukti panggilan Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak di dalam ketong punya hidup setiap saat. Setiap orang itu punya talenta. Setiap orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu kalau kita punya talenta, kalau kita sangat berharga di mata Tuhan, maka mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan melakukan yang tadi dibilang di dalam ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 6. Janganlah, janganlah, janganlah. Itu diulang-ulang. Kalau seng salah itu ada 6 kali Bapak Ibu kata janganlah itu. Kata larangan yang Tuhan berikan. Kita harus melakukan segala sesuatu itu benar-benar dari hati. Kita melakukan segala sesuatu itu jangan karena emosi atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan mau di dalam ketong punya hidup. Peduli dengan sesama. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat lagi di dalam ayat 4, ayat 5, ayat 10 sampai dengan ayat 12. Tuhan sangat memberikan perhatian kepada
lingkungan alam. Tuhan katakan kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka bisa menjaga alam ini. Bagaimana mereka bisa peduli dengan hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka melakukan segala sesuatu di tanah yang Tuhan berikan ini harus dengan baik dan benar. Itu pun juga bagi Bapak Ibu dan Beta. Untuk bagaimana ketong bisa peduli dengan alam ini. Dan secara khusus firman Tuhan hari ini mengatakan kita peduli dengan hewan dan tanah. Bapak Ibu, ketong ini punya lingkungan alam ini sangat kaya. Kalau di Aru itu ada cendrawasih, ya, ada cendrawasih. Ada juga kalau kita di Maluku di beberapa tempat itu ada namanya penyu hijau, ya. Ada juga kakatua putih dari Seram ya Bapak Ibu ya, dari Seram. Ada juga burung nuri yang indah. Semua ini adalah merupakan ciptaan Tuhan yang mesti kita jaga. Itu contoh-contoh yang Beta berikan saja. Di Maluku ini banyak sekali hewan endemik yang mesti kita lestarikan. Karena sekarang ini Bapak Ibu dia sudah terancam punah. Mungkin ketong di Ambon seng terlalu terasa. Tapi kalau di Seram, di Saparua, di Haruku, ya di Tanimbar, di Aru, di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Buru. Hewan-hewan itu sudah pada langka. Dan mari saat ini gereja mau bersuara kepada kita semua. Untuk bagaimana kita peduli dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Dengan hewan-hewan ini. Selain hewan Bapak Ibu, ada juga tanah. Sekarang ini di mana-mana orang jual tanah. Bahkan orang juga bisa baku pukul karena tanah. Betul Bapak Ibu? Betul, orang bisa baku pukul karena tanah. Orang tidak lagi menghargai tanah itu sebagai berkat. Orang tidak lagi menghargai tanah ini sebagai tempat di mana dia bisa hidup dan melakukan segala aktivitas. Katong ini kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Beta minta, ya operator, seng bisa, ya. Beta ada kasih video satu tapi seng bisa. Terima kasih. Bapak Ibu Beta mau bilang, Beta kemarin Beta coba-coba buka lagu-lagu Ambon untuk bagaimana bisa ditampilkan di slide ini untuk bagaimana kita bisa melihat alam ini yang tadinya indah lalu dia sudah punah, tapi memang tidak bisa ditampilkan. Tetapi Beta mau bilang for Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam ketong punya kehidupan saat ini, mari ketong peduli dengan lingkungan. Karena ketika ketong seng peduli, ketong seng membela lingkungan ini Bapak Ibu, ketong hidup akan susah. Dulu kalau kita di Seram, kita mau makan rusa saja itu gampang. Ya, orang tato bilang pi di belakang kampung saja panah rusa dapat. Ya, apa yang ketong mau inginkan. Tapi sekarang su paling susah. Dendeng rusa saja su mahal. Sama su paling susah. Karena apa? Ketong tidak menjaga lingkungan ini. Ikan yang tadinya sangat banyak kalau kita beli. Belakangan ini Bapak Ibu 20.000 hanya mangkali 5 ekor. Mama-mama kepala sakit. Ya, mama-mama kepala sakit. Apalagi yang piantar nih bapak-bapak. Pasti bapak-bapak bersungut, mama ini cuma
beda berapa ekor, dan di sini mau mama tetap mesti cari yang ada 7 ekor itu karena susah. Mama bilang, Ibu Pendeta katong cuma makan 1 tanoar saja, padahal kita di Maluku ini jadi lumbung ikan terbesar ya. Kita kaya dengan lingkungan, bukan saja di darat tapi di laut juga. Tapi sekarang Bapak Ibu, orang tangkap ikan seng sama dulu lah, taruh bubu saja seng. Orang supaya pakai yang modern. Bahkan supaya dapat banyak pakai bom peledak. Sekarang kenyataan itu ada. Ketong seng bisa mengelak dari apa yang terjadi. Mari ketong diharapkan untuk bagaimana ketong tetap melihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan ini sangat baik. Semua yang Tuhan ciptakan ini sangat indah. Dan oleh sebab itu di dalam ketong punya hidup setiap saat Bapak Ibu, mari ketong tetap menjaga yang namanya keseimbangan ciptaan Tuhan ini. Karena ketika ketong hanya untuk ketorang, ketong tidak peduli dengan tumbuhan, ketong tidak peduli dengan hewan, maka susah Bapak Ibu. Yang tadinya ketong bisa makan sayur kangkung kemarin 5.000 bisa 1 ikat besar, sekarang Bapak Ibu mungkin 1 ikat kecil 5.000. Semua sudah pada susah. Karena apa Bapak Ibu? Ketong sendiri tidak menghargai lingkungan ini. Padahal Tuhan sudah katakan untuk bagaimana ketong tetap peduli. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu dan beta adalah bagaimana ketong tetap peduli dengan sesama. Bacaan firman ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa tanah menghasilkan makanan. Kita harus memberikan kepada setiap orang. Kita harus memberikan kesempatan bukan saja untuk kita punya keluarga menikmati berkat itu, tapi mari orang-orang yang ada di sekitar. Firman Tuhan hari ini bilang for orang miskin juga. Tapi beta pikir kalau di Ambon ini sih ada orang miskin, karena rata-rata kalau isi data di statistik semua rata-rata gaji 1 juta di atas. Ya, semoga ketong yang akan pernah miskin. Amin Bapak Ibu. Ketong orang Kristen yang boleh mengimani bahwa ketong miskin, ketong kaya karena apa? Ketong punya Tuhan itu kaya. Nah, kalau ketong meyakini bahwa Tuhan yang memberikan ketong berkat dan Tuhan memberikan kekayaan kepada ketong, mari Bapak Ibu ketong peduli sama dengan firman Tuhan hari ini. Peduli dengan setiap orang. Kita harus melihat lingkungan yang ada supaya hidup ketong diberkati Tuhan. Amin.
jemaat saya mengundang berdiri dan mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Paduan suara perempuan sektor Anggrek disilahkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya ketong ada dalam persembahan syukur. Mari ketong dengar anjuran sebagai berikut. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Syukur, tanah negeri
Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai-Mu. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kekasih Kristus, mari ketong berdoa. Di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami dan persepuluhan yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi kami. Mari Tuhan terima, berkati, kuduskan akan semua persembahan-persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Jemaat, kita akan ada dalam pelantikan tim Litbang dan tim advokasi jemaat. Pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat, Niel Bentas. Surat keputusan nomor 11 garing KPTS garing KPA datar JPB garing D titik 14 garing 6 garing 2025 tentang pembentukan tim advokasi jemaat
GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2025. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas menimbang A. Bahwa tugas dan tanggung jawab tim ad hoc Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas yang dibentuk telah selesai, karena itu perlu dibubarkan. B. Bahwa untuk menangani berbagai persoalan hukum di jemaat, maka perlu dibentuk tim advokasi jemaat. C. Bahwa pembentukan tim advokasi jemaat adalah merupakan kewenangan majelis jemaat. D. Bahwa tim advokasi jemaat yang telah dibentuk perlu ditetapkan dalam satu surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Pokok GPM tentang Jemaat. 3. Hasil keputusan persidangan Jemaat ke-37 tahun 2025. Memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Memutuskan menetapkan. Pertama, pembentukan tim advokasi jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2025 sebagaimana daftar terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tugas dari tim advokasi jemaat adalah membantu majelis jemaat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam jemaat, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan anggota jemaat. Ketiga, dalam menjalankan tugasnya, tim advokasi jemaat selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada majelis jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 Juni 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Weno. Lampiran surat keputusan nomor 11 garing KPTS garing KPA datar JPB garing D.14 garing 6 garing 2025 tentang komposisi tim advokasi jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Ketua Dr. Andus Yosef Pagaya MKes. Wakil Ketua CH Heumasi Esos. Sekretaris Dr. Yanti Lewerisa SH Mhum. Anggota 1. Levinus Pelupesi. 2. Helena J. Lawa SPD MPD. 3. Leonora Ivone Pati Hawan. 4. Martin Lelapari SH. 5. Cornelis Pais. 6. Berti Luhukai SE. 7. Letkol Purnawirawan Yakob Sihers. 8. Dr. Anda Yosina Rosalina Sihers. 9. Dr. Andus Melianus Rainuni. 10. Mateus Ratu Perisa SPD. 11. Reinhard Junias Wifley Esos. 12. Mateus Soisa. 13. Loce Cornelia Lukai STH. 14. Yani Talapesi SE. 15. Aser Laukon. 16. Ekber Yesayas SE. 17. Lukas Sopalatu. 18. Moritz J. Lawalata SH. 19. Erwin Gondeng SE MSI. 20. Elias Lilipori SPD. 21. Petrus Paulus Patiasina
SPD MMP 22, Insinyur William Leonard Tita Wild MPD 23, Dr. Andus Elsius Haumahu MPD 24, Stefanus Tommy Haumahu 25, Yusuf Lewir SH. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 Juni 2025, Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Weno. Kedua, Surat Keputusan nomor 12 garing KPTS garing KPA datar JPB garing D.14 garing 6 garing 2025 tentang pengangkatan tim Litbang Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas periode 2025-2030. Menimbang A. Bahwa tim penyusun Rensra dan tim Moneva Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa pelayanan 2020-2025 telah berakhir masa tugas dan tanggung jawabnya dan menjadi kewajiban Majelis Jemaat untuk membentuk dan mengangkat tim yang baru. B. Untuk kepentingan penyusunan Rensra dan pelaksanaan Moneva, maka perlu dibentuk satu tim baru, yakni tim Litbang Jemaat yang berfungsi untuk menyusun perencanaan pelayanan selama 5 tahun pada tingkat jemaat dan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rensra sesuai jadwal. C. Bahwa tim Litbang Jemaat yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat. Mengingat 1. Tata Gereja GPM bab 4 pasal 10 ayat 1 dan 2. 2. PIP RIP Gereja Protestan Maluku Dasawarsa 5 tahap 1. 3. Peraturan Pokok GPM tentang Jemaat bab 8 bagian kedua pasal 13. Memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 memutuskan menetapkan: pertama, memberhentikan dengan hormat tim penyusun Rensra dan tim Moneva masa pelayanan 2020-2025 yang telah berakhir tugasnya. Kedua, membentuk dan mengangkat tim Litbang Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa pelayanan 2025-2030 dengan komposisi sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, tim Litbang Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas bertugas untuk: 1. Menyusun Rensra Jemaat tahun 2025-2030. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rensra yang dijabarkan dalam keputusan sidang jemaat setiap semester bersama Majelis Jemaat. 3. Melakukan pendampingan kepada Majelis Jemaat saat penyusunan rencana kerja tahunan sebelum sidang jemaat. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 Juni 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Weno. Lampiran Surat Keputusan nomor 12 garing KPA garing JPB garing D.14 garing 6 garing 2025 tentang komposisi tim Litbang Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas periode 2025-2030. Ketua M. Latu Perisa
SPD. Sekretaris B. Lukai SM. Anggota-anggota 1. Dr. J. Lewerisa M. Hum. 2. P. Patyasina SPD MMP. 3. Dr. J. Pagaya M. Kes. 4. Dr. Randus E. Haumahu MPD. 5. A. Laukon. 6. Nyonya P. Nirahua SPD. 7. Nyonya E. Mainake Espak. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15 Juni 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta J.M. Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Weno. Demikian penyampaian surat keputusan di saat ini. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah dibacakan namanya, dipersilakan berdiri. Bapak Ibu Jemaat, berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI AD Peniel Bentas nomor 11 dan 12 garing skep garing Majelis garing MJ JPB garing D titik 14 garing 6 garing 2025 yang baru saja dibacakan, maka saya, hamba Yesus Kristus, dengan ini pertama memberhentikan saudara-saudari tim ad hoc jemaat dan melantik saudara-saudari tim advokasi jemaat dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kedua, memberhentikan saudara-saudari tim Renstra dan tim Moneva Jemaat masa pelayanan tahun 2020-2025 dan melantik saudara-saudari tim Litbang Jemaat masa pelayanan tahun 2025-2030 dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada saudara-saudari yang baru dilantik, ingatlah bahwa tugas saudara-saudari tidaklah ringan. Karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mintalah selalu pertolongan Tuhan yang telah memanggil dan memilih saudara-saudari. Firman Tuhan, apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 3. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Filipi 2 ayat 14. Untuk tugas penugasan saudara-saudari, arahkanlah hati saudara-saudari kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu dipersilakan duduk kembali.
Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan berkat di dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami boleh membawa seluruh kehidupan kami untuk-Mu ya Bapa. Dan biarlah Bapa menyertai dan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kepada kami harapan, sukacita dan berkat. Dan di saat ini Tuhan, kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke altar Tuhan yang kudus. Berkatilah umat-Mu Tuhan di dalam pergumulan kehidupan setiap saat. Bapa, jaga lindungi umat-Mu siang dan malam. Jauhkanlah daripada umat-Mu, bahkan kami para pelayan, sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan. Bapa, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kekuatan kasih Allah Bapa, kuasa Yesus Kristus, darah Yesus senantiasa menutup bungkusi, melindungi umat-Mu, kami para pelayan siang dan malam. Terima kasih Bapa di sorga, curahkanlah berkat bagi anak-anak kami dalam pergumulan hidup mereka, dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pergaulan mereka, dalam studi anak-anak kami, bahkan yang sementara ini ada dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Allah senantiasa memberkati, menjaga anak-anak kami, dan Tuhan buka jalan bagi mereka di dalam kehidupan mereka setiap saat. Penuhilah lumbung-lumbung keluarga kami dengan makanan, minuman, dan berkat Tuhan, supaya kami tidak akan pernah berkekurangan. Berkatilah tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk tetap ada dan melayani keluarga-keluarga yang Tuhan berikan untuk kami. Berkatilah kami dengan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah semuanya tetap diberkati Tuhan, dan apapun yang kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, baik di dalam kehidupan keluarga maupun di tempat di mana kami bekerja. Orang tatua kami yang telah lanjut usia, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah opa-opa, oma-oma tetap menjadi sombar bagi kami anak-anak dan cucu-cucu. Berkatilah kehidupan mereka semua ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, di mana tim ad hoc jemaat boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka telah menyelesaikannya. Kiranya semua yang dilakukan Tuhan Allah menyertai dan memberkati. Bahkan tim Renstra Jemaat dan tim Moneva yang sudah melakukan tanggung jawab mereka dalam masa pelayanan 2020-2025. Kiranya Tuhan memberkati akan segala tugas pekerjaan yang mereka lakukan selama masa pelayanan ini Bapa. Berkatilah kehidupan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Dan kini Tuhan telah dilantik tim ad hoc jemaat dan juga tim litbang jemaat. Kiranya Tuhan tanggung jawab yang telah diterima oleh Bapak Ibu saudara-saudari ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah Tuhan tetap berikan roh hikmat untuk dapat melihat segala kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Dan mereka akan tetap diberkati Tuhan di dalam setiap tugas pekerjaan
bersama dengan kehidupan keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami juga bersyukur kepada Tuhan bersama dengan anak kekasih kami Aprilia Rumantenan. Dia boleh melakukan tanggung jawab sebagai kolektan dan kini Tuhan boleh memberikan dia pekerjaan di luar Pulau Ambon. Dan kami akan melepaskan anak kekasih kami Aprilia Rumantenan dalam tanggung jawab sebagai kolektaan di jemaat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati anak kekasih kami dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kini Tuhan kami berdoa, kami mengangkat anak kekasih kami Fioren Yudit Lelia untuk menerima tanggung jawab sebagai kolektaan yang baru di jemaat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati anak kekasih kami dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kolektaan ini Tuhan. Biarlah anak kekasih kami ini akan melakukan tanggung jawab ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur kepadamu di mana Tuhan dapur gereja kasih karunia boleh selesai dikerjakan. Terima kasih Bapa di sorga atas semua doa, semua yang diberikan oleh jemaat ini untuk pembangunan dapur gereja ini Bapa. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati umat Tuhan yang sudah bekerja, yang sudah memberi untuk pelaksanaan pembangunan ini. Kiranya Tuhan dapur ini Tuhan memberkati dan akan dilakukan untuk pelayanan di dalam jemaat kami ini Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan adik-adik kekasih kami Ojek Nasaret dengan segala pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan berkati persembahan syukur mereka Tuhan. Bapa jaga lindungi adik-adik kekasih kami ini siang dan malam ketika mereka membawa kendaraan. Jauhkanlah dari mereka kecelakaan lalu lintas Tuhan. Tuhan berkati kehidupan adik-adik kekasih kami dengan kehidupan keluarga-keluarga mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga besar Haumahu Suripati, di mana Tuhan Engkau boleh berkenan memanggil orang tua kekasih kami, Ibu Ludia Haumahu Suripati, kembali ke sisi Tuhan. Sebagai keluarga besar, sebagai jemaat kami bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat bagi orang tua kekasih kami yang Tuhan telah panggil ini sangat baik dan sudah waktunya almarhumah kembali ke sisi-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kesalahan yang almarhumah buat semasa hidupnya dan Tuhan terimalah almarhumah orang tua kekasih kami Ibu Ludia Haumahu Suripati. Biarlah keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar Haumahu Suripati Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan secara khusus Bapak Els Haumahu bersama anak-anak, bersama saudara-bersaudara keluarga besar. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kehidupan keluarga. Kami juga bersyukur bersama juga dengan Ibu Rin Rahayaan, bersama dengan anak-anak, di mana Tuhan juga berkenan memanggil suami tercinta. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi Ibu Rin bersama dengan anak-anak. Begitu juga dengan Ibu Oli Louhenapesi bersama anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan juga menyertai dan memberkati, memberikan kekuatan bagi Ibu Oli bersama dengan keluarga. Tuhan, hari ini juga kami bersyukur bersama dengan umat di mana Tuhan lewat campur tangan Tuhan, kehidupan keluarga besar sampai lalu boleh ada dan bersuka cita ketika Tuhan berkenan memanggil orang tua kekasih kami, Bapak Pendeta JB Sampe, yang di tanggal 13 kemarin kami ada dalam syukur 1 tahun
Tuhan memanggil hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati kehidupan keluarga besar sampai lalu yang tetap ada dan bersyukur, bahkan persembahan syukur keluarga Tuhan memberkati. Puji-pujian, paduan suara, perempuan sektor anggrek dan vokal grup ZN yang hari ini juga memuji Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati bangsa dan negara. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai dan memberkati provinsi kami, Provinsi Maluku. Bahkan pimpinan daerah yang ada di Kota Ambon, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota bersama dengan semua jajarannya. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati akan tugas dan tanggung jawab. Situasi keamanan di Kota Ambon, kiranya Tuhan memberkati aparat kepolisian maupun TNI yang tetap menjaga stabilitas keamanan di kota bahkan di provinsi ini. Kiranya Tuhan Allah juga menyertai dan memberkati semua tugas dan tanggung jawab ini Tuhan. Situasi alam yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, kami mohon Bapa menjaga melindungi umat-Mu, Bapa menjaga melindungi kota kami ini, supaya kota kami ini tidak ada yang mengalami musibah bencana alam Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akan mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat saya persilahkan berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan jemaat, dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam doa syukur. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
yes, 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 aku suka cinta.